Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Eko Budianto. Saat ini kita akan melanjutkan lagi tutorial terkait dengan WebGIS. Melanjutkan pada video-video yang kemarin. Yang pertama terkait dengan pembuatan server. Yang kedua adalah terkait dengan pembuatan basis data. Dan saat ini adalah terkait dengan bagaimana membuat atau menampilkan sebuah peta dasar pada sebuah WebGIS. Baik, kita akan mencoba belajar untuk membuat sebuah WebGIS pertama. Tentu tampilannya kita buat sederhana. Saya sudah membuatkan sebuah contoh kira-kira seperti ini. Oke, seperti ini kira-kira yang akan kita buat dalam latihan sesi ini. Kita akan membuat sebuah tampilan WebGIS dengan satu judul, kemudian subjudul, dan ada tampilan peta dasar. Tampilan ini adalah tampilan dari OpenStreetMaps yang dibuat dengan menggunakan OpenLayers. Jadi pada kali ini kita belajar membuat WebGIS dengan berbasis OpenLayers. Baik teman-teman, apa yang harus disiapkan terlebih dahulu? Kita akan lakukan pada kali ini. Yang pertama tentu rekan-rekan harus mengaktifkan SUM seperti pada video terdahulu sudah dilakukan. Saya di sini tidak akan menjelaskan bagaimana mendapatkan SUM itu serta menginstalnya karena sudah ada di video terdahulu. Prinsipnya untuk membuat WebGIS ini kita mendasarkan pada SUM seperti akan di sini saya tunjukkan. Ini SUM control sudah aktif dan Apache sudah diaktifkan. Kemudian yang kedua, kita harus mendapatkan library. Jadi rekan-rekan silakan mendownload library dari laman berikut ini. OpenLayers.org. Nah ini. Nah di sini pada versi ini sudah ada versi yang terakhir adalah versi 690. Rekan-rekan bisa klik pada tautan ini. Nah di sini ditunjukkan library bisa dilakukan dengan 3 cara sebenarnya, yaitu dengan menginstal menggunakan npm. Ini tidak saya lakukan. Atau langsung dengan mentautkan dua link ini, dua baris script ini pada setiap script yang kita akan buat. Sebenarnya dia mentautkan pada dua file, yaitu ol.js dan ol.css. Itu. Nah, langkah yang ketiga atau cara yang ketiga adalah dengan mendownload library dan disimpan pada server kita. Kita bisa memilih salah satu dari ini. Apakah yang atas? Ini hanya berisi ol.js, ol.jsmap, dan CSS-nya. Sedangkan untuk yang bawah, ini ada contoh-contohnya. Jadi rekan-rekan nanti bisa melihat contoh-contoh script jika mendownload yang bawah ini. Kali ini saya akan mendownload yang atas saja, di mana dia hanya terdiri dari ol.js dan nanti untuk CSS-nya nih. Oke, silakan rekan-rekan lakukan download dengan cara klik pada tautan yang ini. Oke, di sini saya sudah mendapatkan satu library yang tadi saya tunjukkan dalam bentuk RAR. Ini perlu diekstrak terlebih dahulu.
klik kanan, kemudian ekstrak, ya saya tunjukkan ke ekstrak. Oke, nah di sini sudah ada. Nah ini rekan-rekan, pada folder ini, folder V690, itu terdiri dari 4 file. Kita akan menggunakannya, yaitu yang atas ini adalah ol.css dan yang bawahnya adalah ol.js nanti. Selanjutnya, langkah yang ketiga, setelah kita dapatkan library ini, kita perlu membuat satu environment atau lingkungan untuk pembuatan WebGIS. Library akan disimpan pada salah satu folder yang ada pada SAM. Oke, seperti pada video terdahulu, untuk membuat WebGIS, maka akses itu atau file itu diletakkan pada folder di bawah SAM. Lebih tepatnya adalah di bawah SAM, kemudian di bawah htdocs. Nah, di sini kita membuat satu folder kerja yang nanti akan kita panggil pada saat mengeksekusi dari WebGIS kita. Pada contoh yang tadi saya sudah membuat pada folder bernama WebGIS. Oke, di sini kita membuat satu folder bernama WebGIS. Nah, pada WebGIS ini saya membuat beberapa folder yang nantinya digunakan untuk menyimpan file-file yang serumpun dengan folder tersebut. Misalkan gambar, nanti untuk menyimpan image atau gambar-gambar yang mungkin akan ditampilkan pada web kita. Kemudian script ini fungsinya untuk membuat script. Kemudian ini library yang tadi yang sudah diekstrak, dikopikan ke folder WebGIS ini. Baiklah, kita akan lanjutkan. Selanjutnya kita akan membuat satu buah script ya yang akan kita simpan di sini untuk menampilkan sebuah peta dasar OpenStreetMaps. Jadi nanti baik, kita akan membuat sebuah script dengan berbasis pada OpenLayers. Untuk membuatnya, kita menggunakan satu buah text editor. Saya menggunakan Notepad. Mungkin rekan-rekan bisa menggunakan Notepad bawaan dari Windows juga tidak masalah. Namun nanti dalam penyimpanannya dipastikan format atau ekstensinya adalah HTML. Jadi perlu diketikkan menjadi HTML. Kalau di Notepad ini nanti bisa kita pilih. Oke, kita akan lanjut. Kita akan ketikkan beberapa perintah. Di sini saya akan besarkan tampilannya. Ya, yang pertama kita akan membuat satu script dengan bahasanya adalah HTML. Kita akhiri dengan HTML. Ya. Kemudian pada HTML kita buat head ya, sama body. Dan juga body.
Jadi struktur dari script ini terdiri dari head dan body. Oke. Nah, kemudian nanti seluruh perintah dari OpenLayers kita akan masukkan pada script. Nah, di sini pada bagian ini nanti kita akan mengetikkan perintah-perintah dari OpenLayers. Seperti memberikan alamat OSM, membuat layers dan menampilkannya pada map atau petanya. Oke, kita sudah membuat 3 bagian, yaitu head, body, dan script. Apa yang kita masukkan pada head? Yang dimasukkan pada head yaitu beberapa deklarasi terkait dengan library yang tadi kita download itu. Kita ketikkan 2 file yang diperlukan, yaitu ol.css dan ol.js. Ya. Bagaimana kita menautkannya? Seperti ini. Link, rel, style sheet, oke, kita alamatkan ke tempat kita tadi ada di tempat yang sama di dalam WebGIS, hanya mungkin tadi beda folder, yaitu v6.9.0. Oh ya, ini saya tadi mengubah foldernya yang kalau kita download itu ada disk, tetapi di sini akhiran disk saya hapus, mungkin saya akan tunjukkan di sini. Nah, ini pada folder yang saya buat pada WebGIS. Ini foldernya namanya adalah V690, 6.9.0. Jadi strip disknya itu saya hapus. Rekan-rekan bisa menghapus atau tidak dihapus juga tidak apa-apa. Namun pada pendeklarasian di sini kalau tidak dihapus berarti menggunakan strip disk seperti itu. Nah, jika dihapus maka ini dibuang juga. Yang diperlukan di sini adalah ol.css. ol.css. Type-nya teks. CSS. Nah, ini adalah link untuk mentautkan ke CSS. CSS ini untuk mengatur terkait dengan tampilan-tampilannya. Yang kedua adalah kita perlu menautkan dengan ol.js, di mana ini library yang memuat terkait dengan semua perintah-perintah pada OpenLayers. Nah, di sini adalah yang diperlukan adalah script. Source-nya adalah kita arahkan saja ke alamat kita tadi, hampir sama dengan href tadi itu. Di posisi folder v6.9.0. Terus diikuti dengan nama filenya adalah ol.js. Seperti itu. Untuk sebuah script diakhiri dengan /script. Hanya itu yang diperlukan pada head nih, teman-teman. Jadi hanya ol.css dan ol.js. Selanjutnya, yang lain adalah kita deklarasikan pada body. Nah, di sini pada body. Apa yang ada pada body? Yaitu tadi terkait dengan judulnya, ya. Judulnya, misal kita beri nama H1. H1 itu sebagai teks yang ukurannya besar. Seandainya mau diberi warna maka silakan diberikan style, tapi kalau tidak cukup seperti ini saja, H1.
Misalkan saja latihan menampilkan peta dasar /H1. Jadi teks ini diakhiri di sini. Subnya kita buat menjadi H yang lebih kecil, yaitu H3 misal saja, atau H2. WebGIS series open layers. Oh, maaf, /H3. Nah, jadi sub judulnya diakhiri pada baris ini. Kemudian di bawahnya kita perlu membuat satu buah div yang berfungsi sebagai wadah untuk peta itu. Bagaimana caranya? Kita buat satu buah div dengan ID atau kelas, ya, kita beri aja ID, namanya map gitu ya. Map, kelasnya juga map. Kemudian kita atur lebar dan tingginya. Bagaimana caranya? Kita ketikkan style sama dengan tingginya ya, tingginya height. Height-nya maaf bukan sama ini, height. Tingginya semisal 400 pixel. Kemudian setelah height-nya disebutkan, kita tentukan pula lebarnya. Width. Lebarnya misalkan saja full. Kalau full maka boleh menggunakan persen. Nah, seperti ini. Lebarnya full 100%. Ya, oke. Kalau hanya itu saja maka boleh kita tutup. Tapi mungkin akan diberi warna dasar agar lebih memudahkan apakah map ini terbentuk atau tidak. Dengan cara beri warna, background, color, blue. Nah, ini kita sudah membuat dengan warna latar berwarna biru. Baik, kita akhiri dengan /div. Nah, kira-kira itu. Jadi pada body terdiri dari ini saja, yaitu judul, subjudul, dan satu buah div yang nantinya akan difungsikan untuk menampilkan peta itu sendiri. Baik, kita akan lanjutkan ke scriptnya. Pada script ini diperlukan beberapa deklarasi, yaitu untuk mendeklarasikan
sumbernya atau tile, yaitu yang akan kita gunakan adalah OpenStreetMap, kemudian mendeklarasikan view, selanjutnya adalah layers, dan terakhir adalah map, di mana map merangkum seluruh variabel tadi. Yang pertama, deklarasi pertama adalah mendeklarasikan sumber tilenya, yaitu dengan tile OSM. Kita masukkan dalam sebagai variabel var. Nama variabelnya kita beri nama aja OSM gitu. OSM. Nah, ini sebuah perintah bakunya adalah new space ol dot layer dot tile. T-nya huruf besar, jangan sampai lupa. Ini case sensitif. Di dalamnya ada source. Nah, ini. Di sini ada new ol source titik OSM ya. Oh ya, ini masih kurang, maaf. Nah, seperti ini. Ini deklarasi perintah bakunya seperti ini, jangan sampai lupa teman-teman. Jadi new space ol dot source OSM, ini besar semua OSM-nya, sama dengan hal ini. Untuk pendeklarasian tile itu adalah new ol titik layer titik tile ya, kemudian kita enter. Jadi variabel untuk sumber data yang akan kita tampilkan sudah jadi. Selanjutnya kita mendeklarasikan view-nya. var, kita masukkan pada sebuah variabel namanya var ya. Kita beri nama variabel itu misalkan saja ya view gitu saja, view ya. Nah, perintah bakunya adalah new, ini tidak boleh salah, spasi ol dot view, v-nya huruf besar, view. Oke, di dalam view itu nanti kita akan mendeklarasikan beberapa hal yang akan dideklarasikannya. Oh ya, maaf, ini kurungnya adalah kurung ini dulu. Nah, oke. Dan di sini yang dideklarasikan pertama adalah titik pusat dari peta tersebut di layar. Ini kita akan menggunakan satu koordinat longitude latitude. Seperti yang tadi saya menggunakan titik rumah saya sendiri untuk ditampilkan sebagai titik tengah pada WebGIS. Ya, caranya kita beri perintah parameternya center ya. ol titik approach titik from. Nah, ini rekan-rekan harus hati-hati, ini L-nya besar, lon, lat. Nah, di sini harus dideklarasikan dengan menggunakan kurung, nah seperti ini, kurung yang kotak kayak gini. Koordinat yang sudah saya identifikasi adalah 110 709 896. Ini adalah koordinat dari lokasi saya sendiri. Rekan-rekan bisa menggunakan koordinatnya rumah rekan-rekan sendiri untuk dijadikan titik tengah. Ini latitude-nya adalah min 7 untuk lintang selatan. Kalau di lintang utara jangan menggunakan tanda min. 953 3577. Nah, itu adalah titik tengah yang akan kita
gunakan pada map tadi. Kemudian zoomnya atau perbesarannya saya menggunakan 12 kali zoom saja. 12 zoom. Hanya itu saja untuk view. Jadi hanya perlu mendeklarasikan titik tengahnya dan zoomnya. Untuk mendeklarasikan titik tengah adalah dengan menggunakan OL proc from lat lon lat, ya. Kemudian pendeklarasinya dengan menggunakan tanda kurung kotak seperti ini di dalam kurung biasa. Oke, itu adalah untuk deklarasi dari view. Nah, yang ketiga adalah mendeklarasikan layernya. Nah, kita beri nama layer ya. Variabelnya ini namanya layer. Ingat yang ada di sini sebenarnya bebas saja ini ya. Misalkan ini saya ganti dengan my OSM, my view, my layer. Ini seperti ini juga boleh, teman-teman ya. Tuh, tapi yang tidak boleh adalah ini view ya, ini V besar, ini tile T-nya besar, ini untuk sama untuk di sini ya. Untuk layersnya, my layer ini langsung dideklarasikan dengan menggunakan, nah seperti ini, titik koma. Oh ya, yang ini belum diakhiri. Oke, titik koma. My layernya adalah ini sebagai layer nanti. Maka di sini ketikkan saja my OSM. Layernya satu. Seandainya mungkin rekan-rekan memiliki layer vektor, nanti di pertemuan yang akan datang kita membuat contoh layer bertipe vektor. Tapi kali ini belum. Maka ditambahkan di sini koma layer 2, layer 2, layer 3, seandainya punya layer yang ketiga dan seterusnya. Misalkan layer ketiga adalah Google Map atau Google Satellite, itu juga boleh. Tapi kalau OSM tentunya tidak, jangan ditumpang susunkan dengan Google Satellite karena sama-sama raster sehingga yang muncul hanya yang paling atas. Nah, oke. Variabel layer sudah, tinggal variabel dari mapnya itu sendiri kita buat sekarang. var kita beri nama, boleh my map seperti itu biar sama dengan yang atas-atasnya nama variabelnya. Nah, yang tidak boleh salah adalah ini new ol dot map, m-nya besar. Nah, di dalam map itu dideklarasikan apa saja. Nah, seperti ini kita buat kurung dulu. Seperti itu. Di dalamnya kita gunakan karena beberapa parameter, maka menggunakan ini. Kurung yang seperti ini karena ada lebih dari satu parameter. Ya, ini kita turunkan saja agar lebih mudah. Yang kemudian kita tutup di sini. Apa saja yang dideklarasikan? Yang pertama adalah targetnya. Targetnya apa? Targetnya adalah tadi kita punya map. Map yang mana? Map yang div tadi. Nah, ini namanya map. Jika ini kita beri nama ID atau kelasnya, ini kita beri nama peta, begitu. Peta, ini juga peta, misal saja peta. Maka pada target ini juga harus diubah menjadi peta. Jadi target ini mengacu pada div, ya, ID atau kelas pada div ini. Itu harus diingat-ingat. Jadi jangan sampai salah pendeklarasiannya. Targetnya ini peta. Karena ini sudah menjadi peta, maka di dalam target my map itu saya gunakan kata peta. Ini berkaitan dengan di atas ini. Oke, kita lanjut. Deklarasi kedua dari my map itu adalah layersnya. Layersnya yaitu
apa tadi? My layer. My layer. Nah ini. Jadi ini berkaitan dengan variabel my layer. Jadi target adalah terkait dengan div, layer terkait dengan variabel layer. Oke. Selanjutnya view. View-nya itu dikaitkan dengan variabel view tadi, yaitu my view. My view. Nah, itu. Jadi sudah selesai. Paling tidak kita mendeklarasikan tiga parameter pada my map, yaitu target, layer, dan view. Ini kita akan simpan, dan disimpan pada WebGIS script yang ada di dalam htdoc.sum tadi. Kita beri nama dengan peta dasar, misalkan seperti itu. Tipenya saya menggunakan HTML. Hypertext. Nah ini hypertext. Ya. Jika rekan-rekan menggunakan Notepad biasa, bukan Notepad++ seperti ini, seperti yang saya gunakan, perlu diingat nanti di sini dipilih all file, jangan yang txt pada save as type ini. Jadi pastikan di sini adalah all file. Kemudian diketikkan di sini adanya ekstensi HTML seperti itu. Untuk yang menggunakan Notepad biasa, tapi bagi yang menggunakan Notepad++ seperti ini tidak perlu ditambahkan .html-nya. Cukup dituliskan judulnya saja. Tapi pada CSS type ini ditentukan arahnya ke hypertext markup language file seperti ini. Jangan sampai lupa teman-teman, kita lakukan save. Ya, nah ini jika warnanya sudah berubah seperti ini artinya sudah tersimpan ya. Kita bisa uji coba. Kita akan cobakan. Kita panggil di sini localhost. Tadi posisinya adalah di WebGIS script, kemudian namanya adalah peta dasar .html. Ya, ada sedikit kesalahan, mari kita periksa. Teks ini muncul berarti pada posisi ini masih betul. Tadi bisa memunculkan satu div dengan warna biru, berarti sampai posisi ini betul. Berarti kesalahan ada di deklarasi ini. Betul. Oh ya, ini harusnya adalah koma. Jadi karena ini parameter, satu parameter, kemudian ini parameter kedua, maka dia tidak boleh dipisahkan dengan titik koma. Tapi dengan aslinya tadi seperti ini salah, harus dengan koma. Baru setelah ditutup ini kita beri titik koma, sama seperti ini juga. Ini juga. Oke, kita simpan, kita periksa. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah dapatkan satu visualisasi, satu tampilan WebGIS dengan satu judul, subjudul, dan peta. Bagaimana ini agar judulnya itu ada di tengah-tengah? Kita sedikit ubah. Pada posisi, ya ini di sini kita beri perintah center.
slash center. Nah, jadi yang di tengah nanti adalah 2 baris ini. Oke, kita akan cobakan sekali lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita sudah dapatkan satu buah tampilan WebGIS sederhana. Nantinya kita akan modifikasi dengan yang lebih detail lagi. Saya kira itu dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.